Kayaknya kita mulai sekarang juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Jadi hari ini adalah the last part dari Sikat Ekonomi 30 hari bareng TK Ekonomi. Nah, seharusnya malam ini tuh kita bahas soal SBMPTN tahun 2010. Ternyata tahun 2010 tuh belum ada SBM tapi SNM. Dan kita nggak nemu soalnya. Jadi dari tadi siang kita udah buka open rec soal khusus hitungan di Twitter. Nah, berhubung banyak banget soal yang masuk ke kita, jadi kita udah saring beberapa soal yang sekiranya ini sering keluar di SBMPTN. Dan sebelumnya kita minta maaf banget, nggak semua soal bisa kita bahas, tapi percaya kita udah nyaring soal yang hampir sering keluar lah gitu. Oke, jadi yang isi malam ini ada aku, Pink, sama Iris. Halo Iris. Oke, tes suaraku masuk nggak? Masuk. Jelas kan? Oke, langsung aja ya kita masuk ke soal nomor satu nih. Ini tadi dari siapa ya? Aku lupa. Nah, sebenarnya soal ini udah pernah kita bahas. Kalau nggak udah pernah lah aku buat pembahasannya. Ada di bit.ly/TKA Ekonomi, bagian pembahasan soal yang kitab ekonomi. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. Oke. Besarnya GDP negara X adalah 3.980. Warga negara asing di negara tersebut menghasilkan produksi senilai 42 triliun. Sedangkan warga negara X yang ada di luar menghasilkan produksi senilai 62 triliun. Besarnya investasi bruto adalah 9 triliun, sedangkan investasi netonya 700 triliun. Pajak tidak langsung sebesar 300 triliun, dan pajak perseorangannya 450 triliun. Besarnya Gross National Product atau Produk Nasional Bruto negara X adalah, nah kalau kayak gini, berarti kita tinggal PNB atau GNP sama dengan, ada yang tahu nggak gimana nih? GDP ditambah ini aja dulu, WNI, WA warga negara X di luar negeri dikurangi sama WNA ya. Berapa nih berarti? (3.980) ditambah 62 dikurangi sama 42. Benar jawabannya, kayak tadi yang jawab tuh di kolom komentar 4.000. Jawabannya yang di oke. Nah, dari nomor ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku paham, Kak. Yang lain? Gimana tuh? Jelas? Kalau jelas kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Oke, Pink, silahkan. Oke, ini sebelumnya aku minta maaf berhubung baterai penku itu lagi habis, jadi yang bakal coret-coret Riris. Kita tolong ya, Riz. Jadi, nah kita lihat nih berikut ini kalian kelihatan nggak soalnya? Jelas kan ya? Berbesar, Kak. Kurang besar. Oke, bisa di ini nggak, Riz? Segini kelihatan nggak? Emang kecil sih soalnya. Udah ya? Sudah kecil. Oke. Kita mulai. Berikut ini merupakan data biaya produksi toko sepatu Dotraki.
Sewa gedung bulanan 5 juta, sewa mobil bak bulanan 9 juta, biaya listrik dan air bulanan 500.000, gaji pokok bulanan 4.500 per orang, komisi salesman per unit terjual 30.000, bahan baku per unit 150.000. Jika toko sepatu Dotraki memiliki 3 orang salesman dan memproduksi 1.000 pasang sepatu yang seluruhnya berhasil dijual oleh salesman, maka berapakah biaya rata-rata sepatu Dotraki per pasang? Oke. Rata-rata AC sama dengan berapa? Nah, AC bisa kita cari dengan cara total cost dibagi dengan kuantitas seluruh penjualan, ITC dibagi sama Q gitu. Nah, kita lihat dulu nih, TC-nya berapa. TC itu terdiri dari fixed cost. TC terdiri dari fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost-nya itu biaya tetap, variable cost-nya biaya variabel. Teman-teman udah paham kan? Nah, fixed cost adalah biaya yang tidak berubah berapapun jumlah yang diproduksi. Sementara variable cost itu biaya yang berubah sesuai dengan jumlah yang diproduksinya gitu. Nah, fixed cost-nya kita cari dulu nih, kira-kira mana aja yang fixed cost. Dari kalian ada yang bisa ini nggak kasih tahu nggak kira-kira mana aja yang fixed cost? Gudang, Kak. Yang mana? Sewa. Oke, aku tanya nih, kira-kira sewa gudang bulanan itu masuk fixed cost atau variable cost? Fixed cost. Fixed cost, Fixed benar. cost. Sewa mobil bak bulanan? Fixed cost. Benar. Biaya listrik dan air bulanan? Fixed cost, Kak. Fixed cost. Fixed cost, Gaji ya. pokok bulanan salesman? Variable. Variable. Nah, ini termasuk fixed cost nih, teman-teman. Kenapa? Karena ini bulanan. Bulanan kan? Dan kita memang hitungnya per sales nih, tapi bukan per unit. Ya kan? Bukan per unitnya nih, tapi per orangnya. 4.500.000 dikali sama 3 salesman. Tuh. Terus, kira-kira komisi salesman ini termasuk fixed cost atau variable cost? Variable. Yeps, benar, variabel karena per unit ya. Terus kalau bahan baku? Variable. Variabel. Oke, berarti kita udah tahu nih fixed cost-nya mana aja sama variable cost-nya mana aja. Terus kita jumlahkan fixed cost-nya 5 juta ditambah 9 juta tambah 500.000 ditambah 4.500 kali 3 berapa? 13.500.000 ya. Berapa? 13.500.000 Ditambah sama ini 30.000 dikali sama 1.000. Jangan lupa dikali karena itu per unit. 30.000 dikali 1.000, 30 juta ditambah 150.000 dikali dengan 1.000. 150 juta ya. Berarti totalnya 5. Berapa tuh? Totalnya 208 juta ya. Juta. Nah, ini masih total cost nih. Yang kita cari adalah average cost atau biaya rata-rata. Kembali ke rumus yang pertama. AC sama dengan TC dibagi Q. Jadi, average cost sama dengan 208 juta dibagi dengan 1.000. Nah, ketemu jawabannya B, 208.000. Jadi average cost itu 208.000 gitu. Gimana?
Udah paham belum atau masih ada yang pengen ditanyain tentang biaya produksi? Mau nanya gaji karyawan kalau per minggu atau per hari gitu baru masuk VC ya? Atau emang selalu FC? Intinya, kalau dia itu dihitung berdasarkan per unitnya, itu masuk variable cost. Berhubung di sini, dia itu ngitungnya per bulan kan. Jadi kenapa gaji pokok bulanan masuk ke fixed cost? Karena dia dihitungnya itu sesuai orangnya nih berapa selama sebulan. Bukan per unitnya. Tapi kenapa komisi salesman masuk ke dalam variable cost? Karena dia dihitung berdasarkan per unitnya gitu. Itu perbedaannya antara fixed cost sama variable cost. Gimana? Udah paham belum? Nah, ya bener tuh yang ditulis gaji sama dengan fixed cost. Kalau upah itu atau komisi atau variable cost. Gimana teman-teman udah paham belum nih? Bedanya gaji sama upah itu apa, Kak? Ya, gaji itu kita bayarnya bisa entah per tahun atau per bulan. Itu per bulan lah ya pasti kalau gaji. Per hari juga Jadi dia bisa. maksudnya fix. Per hari kayak dia yang dicontohin tuh, per minggu, per hari, per bulan. Tapi kalau upah, komisi tergantung nih berapa yang dia bisa buat gitu. Misal 1.000 pasang kan kayak tadi per unitnya. Dia dapat upah senilai berapa tuh tadi? 30.000 per unit. Itu bedanya. Nah, yang lain udah paham? Paham, Kak. Paham ya? Ya udah. Sip, kita Oke, ini kalau misalnya soalnya itu dicari average revenue misal eh, pendapatan rata-rata, berarti tinggal dibagi nih TR dibagi sama Q, itu aja sih. Pokoknya kalian paham sama konsep biaya produksi gitu aja. Oke. Next, Oke, sekarang nomor 4. Nomor 3. Tapi soalnya nomor 4. Gak apa-apa. Diketahui Kakak. fungsi... gimana? Oke, nggak jadi ngomong ya. Oke, diketahui fungsi penerimaan totalnya atau TR sama dengan setengah Q kuadrat ditambah 8Q ditambah 10. Maka fungsi MR-nya gampang nih. MR sama dengan TR aksen atau turunan dari TR. Berarti MR-nya berapa nih? 2 dikali setengah. 1 kan? Berarti Q plus 8. Jadi jawabannya yang C. Udah nih gampang banget. Aman kan? Kalau nyari turunan. ada yang belum paham nggak cara nyari turunannya? Karena ini penting banget nih turunan di ekonomi. Iya, Kak. Tolong jelasin. Oke. Jadi ini biasanya gini. Misal nih ada fungsi dari ini aja, dari fungsi ini aja deh. Wait, sorry. Ini kan TR sama dengan setengah Q kuadrat ditambah 8Q ditambah 10. Nah, TR ini kita turunkan terhadap Q. Berarti turunannya itu ketemu MR. 2 ini kita kali dengan setengah. Terus Q, ini kan Q awalnya pangkat 2 nih. 2 pangkatnya dikurangi sama 1. Terus ditambah sama, ini kan Q pangkat 1 nih. Berarti 1 dikali 8 dikali Q pangkat 1 min 1.
Nah, karena ini nggak ada Q-nya, hasilnya 0. Berarti 2 dikali setengah. 1 kan? 1 kali Q pangkat 2 dikurangi 1. Jadinya pangkat 1. Dapatnya Q. Terus ditambah 8. Q pangkat 1 dikurangi 1. Pangkatnya. Berarti kan Q pangkat 0. Nah, kalau ada huruf atau angka pangkatnya 0, itu berarti dia 1 hasilnya. Jadinya Q ditambah 8. Gitu. Jelas belum? Jelas, Kak. Oke, misalnya ada fungsi Q sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah x ditambah 10. Kira-kira turunannya berapa nih? 12x pangkat 2 tambah 12x. 12 pangkat X 2 pangkat 2 plus ditambah 12x 12x. Tambah 1. Iya benar, ditambah Nomor 1. 1. Oke, berarti udah aman ya. Aman-aman. Aman, Kak, aman. Oke, lanjut. Oke, Bing, lanjut. Silahkan. Oke, sekarang nomor 4. Pendapatan per kapita Indonesia sebagai berikut. Tahun 2018 nilai 625 US dollar. Tahun 2019 640 US dollar. Tahun 2020 650 US dollar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dengan pendapatan per kapita tersebut sebesar, nah karena ada yang kita tahu dari soal nih, pendapatan per kapitanya ya di 18, 19, 20. Gimana caranya? Adalah pendapatan per kapita tahun tersebut dikurangi pendapatan per kapita tahun sebelumnya. Dibagi dengan pendapatan per kapita tahun sebelumnya. Dikali 100%. Nah, ini sama dengan setelah kita hitung ya, itu ketemunya tuh 2,40%. Itu. Kalau semisal kita ditanya berapa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Sama caranya kayak tadi, tinggal 650 dikurangi sama 640 dibagi 640. Jadi kayak N dikurangi N-1 dibagi N-1. Jadi pertumbuhan pada tahun itu, bukan. Pendapatan per kapita pada tahun itu dikurangi dengan pendapatan per kapita tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan per kapita tahun sebelumnya dikali sama 100%. Itu caranya gitu. Kalau misalnya kita mau cari pendapatan per kapita tahun 2018, berarti kita harus tahu nih berapa pendapatan per kapita tahun 2017 gitu. Gimana? Udah pada paham belum atau ada yang mau ditanyain? Paham. Ada yang masih bingung nggak nih teman-teman nih? Paham ya? Oke, itu rumusnya dicatat. Biasanya juga kalau nyari inflasi kayak gini, tapi biasa pakai IHK. Ingat kan? Tuh, ya udah. Bisa next. Oke. Next ya. Nomor 7 nih. Diketahui suatu negara mempunyai data dalam 1 tahun. Datanya ini dalam miliar. Jumlah konsumsi 200.000 miliar. Terus laba ditahan 45.000, investasi 150.000, ini permintaan agregatnya 175.000,
jumlah pengeluaran pemerintah 165.000, hutang luar negeri 6.015.000, jumlah ekspornya 185.000, jumlah impornya 50.000, jumlah penduduknya 200 juta jiwa, penyusutannya 100.000. Nah, apabila GNP dicari dengan pendekatan pengeluaran, maka pendapatan per kapitanya sebesar. Nah, aku mau nanya dulu nih. Ada yang tahu nggak rumus GNP kalau pakai pendekatan pengeluaran? CGXI Kak. C plus I plus G. Oke, benar. C plus I plus G plus X min M ya. Min M. Terus, kalau kita nyari pendapatan per kapita tuh rumusnya gimana nih? Dibagi sama itu juga Pendapatan per kapita sama dengan GNP dibagi dengan jumlah penduduk. ya. Oke, rumusnya udah tahu nih. Sekarang kita tinggal hitung. Nah, dari data-data ini yang sekiranya masuk ke perhitungan pakai pengeluaran tuh yang mana aja? Konsumsi, Jumlah konsumsi, jumlah investasi, anggaran pemerintah, investasi, ekspor impor. perintah, ekspor impor. Jumlah ekspor, jumlah X. impor. Oke, berarti sekarang kita hitung dulu GNP-nya. Berarti C-nya 200.000 ditambah I 150.000 ditambah G 165.000 ditambah ekspor 185.000 dikurangi impornya 50.000. Berapa nih? 200 tambah 715. Lima ratus satu lima. enggak 650. 650 Kak. Ya, benar. 650. Miliar ya ini. Miliar. Berarti nolnya berapa nih? 9. Terus pendapatan per kapita. Berarti 650. Dibagi sama jumlah penduduknya 200 juta. Tinggal kita coret 200. D. 3250. Oh, ini aku kelebihan ya. Ya Kak, kelebihan. Nolnya kelebihan berapa? 3. Jadi gini. Oke. Udah ya, ketemu. 3250. Jadi ini udah jelas kan? Atau ada yang mau ditanyain lagi nih? Gimana? Jelas, Kak. Jelas Kak. Oke, lanjut ya. Jelas, Kak. Sekarang nomor 15 nih. Oke, nomor 15 ya. Sekarang langsung aja fungsi biaya total. Total cost sama dengan 2Q kuadrat min 16Q plus 54. Jika jumlah produksi yang dihasilkan 6 unit, berarti 6 unit itu Q ya teman-teman ya.
maka besarnya biaya marginal adalah, nah kita nyari dulu nih MC-nya gimana, caranya dengan menurunkan fungsi dari total cost tadi, caranya kayak tadi nih, kita turunin, 2Q kuadrat jadinya berapa? Jadi 4Q. 4Q. Ini Yap, 16. benar banget. 16. 54 nggak usah ya, karena nggak ada Q-nya. Oke, karena kita udah tahu fungsi dari biaya marginal. Sekarang kita nyari berapa marginal cost-nya dengan cara memasukkan 6 ini ke dalam Q-nya. 4 kali 6 dikurangi 16. 24 dikurangi 16. Benar banget semuanya, jawabannya B8. Tuh, berarti udah paham ya cara nurunin ya? Sudah, Kak. Oke, udah Kak. Masih ada yang bingung nggak nih soal ini? Paham. Paham. Paham, Kak. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Enggak, bentar. Aku tanya, coba kalau aku suruh, tolong list yang tadi. Kalau aku minta tolong kalian untuk nyari AC-nya, kira-kira gimana fungsi AC-nya nih? DC per Q ya. Berarti TC per Q kan? Berarti TC-nya kita bagi sama Q nih. AC 2Q kuadrat min 16Q tambah 54 dibagi sama Q. Berarti jadinya AC sama dengan 2Q min 16 tambah 54 per Q. Ditambah 54 per Q. Udah paham ya? Ini ya caranya. Itu kalau kita nyari AC. AC itu apa? AC itu average cost atau biaya rata-rata. Jadi kita nomor berapa? 2 kalau nggak salah. Udah sempat bahas rata-rata. Itu total cost. Sip. Udah paham semua berarti ya? Kak, bedanya AC sama TC apa, Kak? Bedanya AC sama TC. Kalau TC itu total cost, seluruh biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi seluruh unit produksi kita. Tapi kalau AC itu biaya per unitnya berapa gitu. Jadi kalau TC total cost semuanya berapa, kalau AC per unitnya. Rumus mencari TC apa, Kak? TC itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, makasih teman-teman yang udah bantu jawab di chat. Kenapa yang MC ke 54 jadi dimasukin? Karena 54-nya nggak ada variabel Q-nya nih. Dia nggak ada Q-nya, jadi kalau diturunin jadinya 0. Tuh. Kak, yang Q pangkat 2 itu kok kuadratnya bisa hilang gimana, Kak? Kuadratnya bisa hilang Jadi karena dibagi Q. yang mana? MC atau AC nih? Yang MC ya? yang AC. Yang AC hilang karena Q kuadrat dibagi Q itu sama dengan Q. Ya kan? Q-nya ada 2, terus dibagi. Ini, berarti tinggal 1 toh. 2. Nah, itu 2Q kuadrat sama dengan kayak 2 kali Q dibagi sama Q kan. Jadi Q-nya hilang 1, tinggal 2Q gitu. Oke, Kak, paham. Paham ya? Terus Paham, ini, Kak. Makasih. maka 54 di AC ada Q sendiri, Kak. Karena 54 dibagi Q, berarti 54 bagi Q kan? 54, ya gitu. Oh, sederhana sih sebenarnya. Terus MC emang pakai turun. Ya, untuk buat cari MC atau marginal cost itu harus menurunkan fungsi dari total cost. Harus diturunin. Sama kayak tadi kita nyari berapa TR-nya, berapa MR-nya, berarti kita harus menurunkan fungsi dari TR atau total revenue. Tuh. Ya, benar kata Liris. Kalau ada M marginal berarti nyari turunan. Clear ya? Paham kan? Paham, Kak. Oke. Giring. Next. Oke. Nah, sekarang ini nih.
Perhatikan data keuangan dari bengkel motor Jaya Abadi berikut ini. Ini ada harta lancar 17 juta, terus harta tetapnya 28 juta, utang lancar 6 juta, utang jangka panjang 20 juta, sama yang ditanyain itu modalnya berapa. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita bisa ngerjain pakai persamaan dasar akuntansi, gimana harta sama dengan utang plus modal. Nah, ini kan hartanya ada 2, berarti kita jumlahin harta lancar ditambah harta tetap sama dengan utang lancar ditambah utang jangka panjang ditambah modal ya. Nah, harta lancar 17 juta ditambah 28 juta harta tetapnya sama dengan 6 juta ditambah 20 juta tambah modal. Jadinya berapa nih? Modal sama dengan itu Kak, hartanya itu dikurang sama utang. Oke, benar. Tambah modal. Modal sama dengan 45 juta kurangi 26 juta. Dapatnya 19 juta ya. Oke, gitu aja sih. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, untuk persamaan dasar akuntansi ini menurutku kayak sering keluar banget. Kak mau nanya, Iya. contoh harta tetap itu apa? Contoh harta tetap itu misalnya kayak tanah, terus mesin, bangunan, gedung, peralatan gitu. Oh, harta lancar. Kalau harta lancar ini ada banyak, misal ada kas, terus ada piutang, ada wesel tagih, terus ada perlengkapan, persediaan barang, terus ada iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, terus sewa dibayar di muka, pokoknya yang titik-titik dibayar di muka, dia itu masuk ke harta lancar. Oh, oke Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Gini, bedanya peralatan sama perlengkapan itu, kalau perlengkapan dia kayak biasanya sekali pakai, misal kayak tinta, kertas gitu. Terus kalau peralatan ini dia yang jangka pakainya tuh lama, misal kayak 5 tahun atau berapa gitu. Terus kalau peralatan dia ini nanti yang berkurang tuh kayak nilai gunanya gitu loh. Gimana Gilang? Jelas nggak? Kak, berarti peralatan masuknya ke harta lancar ya? Peralatan Pak, harta tetap harta tetap. Kalau perlengkapan? yang harta lancar. Iya benar, peralatan yang bisa menyusut. Bisa menyusut maksudnya gimana, Kak? Iya kayak tadi kan aku bilang tuh, nilai gunanya yang berkurang. Nah, berkurangnya nilai guna itu yang dimaksud dengan penyusutan. Misal nih, kayak ibarat kata laptop ya. Laptop tuh umumnya masa pakainya kan 5 tahun. Dari tahun pertama sampai tahun kelima, itu kan pasti kayak laptop nih, kayak misal semakin lemot atau semakin apa kayak gitu. Nah, ini kan berarti nilai gunanya berkurang tuh. Nilai guna yang berkurang ini yang dinamakan dengan penyusutan. Misal kayak penyusutan dari fungsi gunanya yang awalnya ketika pertama kali beli itu kan kayak cepet banget gitu kan, terus makin lama dia tuh makin lemot kayak gitu, tuh yang berarti penyusutan. Kak, kalau misalkan harta lancar itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun ya? Iya bisa jadi. Kalau harta tetap, ada batas waktunya nggak? Nggak ada sih, kayak
kadang ada yang 10 tahun, 5 tahun, kayak tergantung aja gitu. Jadi Kak, Perlengkapan harta tetap itu kayak lagi fix cost gitu ya Pak? beda. Oh iya Fixed Kak ya, cost tuh udah kan paham, udah beda paham. lagi. Tapi biasanya yang masuk ke harta tetap itu nanti dipakai di perhitungan fixed cost gitu. Nah, Kak, nanti kalau contohnya utang lancar itu apa? contohnya utang lancar itu kayak utang-utang yang jangka waktunya sebentar. Misal kayak ini hutang gaji, terus ada hutang dagang, terus ada sewa diterima di muka, ada pendapatan dibayar di muka, kayak gitu. Kalau yang utang jangka panjang itu misalnya kayak utang obligasi sama hutang hipotek. Gimana? Oke, makasih Kak. Ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Berarti aset itu sama dengan harta ya Kak? Iya, aset itu sama aja kayak harta. Aset itu sama aja dengan harta, sama dengan aktiva. Terus kalau misal nanti di soal itu nggak utang, tapi dia pakainya bisa aja liabilitas. Liabilitas ini sama aja dengan utang, sama aja dengan kewajiban. Terus nanti kalau ada istilah ekuitas, itu dia berarti modal. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tambahin risk, utang plus modal itu pasifa gitu. Oh ya, aman ya berarti sampai persamaan dasar akuntansi. Aman, Riz. Oke, Pak. Oke. Aman, berarti bisa kita lanjut. Oke, Bing, silahkan. Lanjut. Oke, nah ini emang pembahasannya agak lama, tapi nggak apa-apa, biar paham. Oke, sebelumnya Mas ada yang udah masih ingat nggak surplus produsen sama konsumen? Surplus itu ketika ekspor lebih besar daripada impor. Itu ya benar, itu kalau kenapa? Ya itu kalau kita ngomong dari segi makro kita bisa ngomong ekspor sama impor. Tapi kalau di segi mikro, surplus produsen dan konsumen itu uh, contohnya kayak gini. Kalau misalnya harga di pasar itu 5.000, tapi sebenarnya kita bisa bayar, kita punya uang 6.000 tuh. Artinya konsumennya surplus gitu. Tapi kalau ya gitu kan, ingat kan yang itu. Nah, cara cari surplus produsen sama konsumen itu lihat dari bentuk kurvanya nih. Yang warna ini yang di garis-garis sama riris warna biru itu adalah luas dari surplus produsen. Yang merah itu adalah milik konsumen, surplus konsumen. Gitu. Jadi kalau kita disuruh nyari berapa surplus produsen dan surplus konsumennya, kita harus tahu berapa kira-kira luas dari kedua segitiga ini. Tuh. Nah, kita belum tahu nih kira-kira Q-nya ini berapa, P-nya berapa. Caranya kita harus cari
dari rumus PD sama PS ini. Gitu. Baru nanti kita ketemu berapa Q keseimbangan sama P keseimbangannya. Langsung aja PD sama dengan PS. PD-nya min Q plus 30 sama dengan 2Q plus 18. Langsung samain aja, berarti 3Q. Min Q-nya pindah ke sini biar plus 3Q sama dengan berapa tuh? 30 dikurangi 18. Ketemu Q-nya 4. Ya kan? Dapat kita Q-nya 4 nih. Q keseimbangannya 4. Di situ. Nah, kita belum tahu P-nya berapa. Kita bisa cari dari PD atau PS, terserah. Q-nya kita masukin ke salah satu rumus. Kalau kita mau masukin ke rumus PD bisa, masukin ke rumus PS bisa, nanti hasilnya sama. Coba kita masukin aja ke PD ya. PD sama dengan min Q plus 30 kan. Nah, ini sama dengan min 4 ditambah 30. Ketemulah P-nya sama dengan 26. Oke, dari sini kita udah bisa cari surplus produsen, tapi kita belum bisa cari surplus konsumen karena kita belum tahu nih P-nya satu lagi berapa gitu. Coba kita cari dulu surplus produsen ya. Surplus produsennya itu adalah luas dari segitiga biru ini. Rumus luas segitiga sama dengan apa? Ingat nggak? Setengah alas Sekali tinggi. Kali alas bagi 2. Ya, setengah alas kali tinggi. Nah, di surplus produsen ini setengah alasnya berarti dari 0 ke 26. Berarti 26 ya alasnya. Alas 26. Kali tingginya berapa? Tingginya ini dari 0 ke 4 ini. Jadi dia segitiganya segitiga siku-siku gitu. Berapa? 26 kali setengah jadi 13 kali 4. 26 kali 2 ya 52. Oke. Kita simpan dulu. Emang ada yang beda nih di jawabannya, nggak apa-apa. Simpan dulu ya. Karena kita nyari surplus konsumen. Nah, buat nyari surplus konsumen, kita harus tahu kan, dari harga 26 ke atas ini berapa nih alasnya. Caranya, kita gunakan Q-nya bukan yang 4. Tapi kita misalkan berapa nih? Ini kan adalah kondisi P ketika Q-nya sama dengan 0, ya kan? Paham nggak? Paham nggak nih kenapa kok sama dengan 0? Enggak. Jadi coba. Nah, itu nih. Ini pucuknya. Berapa harga barang ketika Q-nya itu sama dengan 0, ya kan? Karena kita perlu mencari alasnya ini berapa nih panjangnya. Tuh. Jadi, caranya sama kayak tadi, PD sama dengan min Q plus 30. Karena kita mau cari P paling pucuk, kita anggap Q-nya 0. Jadi min 0 ditambah 30. Ketemu P-nya 30 gitu. Udah, kita tahu nih. Ternyata harga maksimal paling pucuk di sini harganya 30. Sekarang baru kita bisa cari berapa surplus konsumennya. Sama kayak tadi, setengah alas kali tinggi. Tinggi alasnya berapa? Coba. Bukan 30 ya, tapi 26 ke 30. Berarti berapa tuh? 14 ya kan? 4, sorry. 4. Ya, setengah kali 4 dikali 4. Hasilnya? 7 kali 4, 8. Nah, jadi ketemu nih. Surplus produsen dan konsumen berturut-turut sebesar 52 dan 8. Karena di soal ini nggak ada, jadi ya itulah kelemahan soal ya kan. Kadang ada jawaban yang benar,
ada yang nggak ada jawabannya gitu. Jadi sebenarnya yang jawabannya benar 52, surplus produsennya, surplus konsumennya 8 gitu. Oke, gimana? Paham kan tapi? Kak, aku boleh nanya? Iya, boleh banget. Ya, itu tadi yang Minki kok bisa jadi 0 ya, Kak? Karena ini, kita kan nyari P di atas ini kan, paling atas ini kita nyari. P di sini kondisi ketika Q-nya berapa? Kalau kita tarik ke bawah. Ketika Q-nya 0, ya kan? Itu kenapa kita pakai Q-nya 0 gitu. Gimana? Paham nggak? Paham nggak nih? Kenapa Q-nya 0? Paham ya? Ya, paham. Ya, aku sip. Kalau entar gak ada jawaban gini, entar jawaban option apa ya? Nah, itu cap cip cup, semoga jawaban kalian sesuai dengan kunci. Berdoa aja. Oke, paham ya. Sip. Bisa nih next kayaknya. Oke, lanjut sekarang. Nomor 51. Pada saat harga gula merah ini 9.000, jumlah permintaannya 400 kg. Sedangkan pada harga naik menjadi 10.000, permintaannya turun jadi 380 kg. Dengan demikian, koefisien elastisitasnya berapa? Oke. Kalau aku ngerjain pakai tabel biar enak. P1-nya 9.000, Q1-nya 400. P2-nya 10.000, Q2-nya 380. Delta P-nya 1.000, delta Q-nya 20. Terus elastisitas sama dengan rumusnya gimana nih? Delta Q per delta P kali Delta Q, delta P kali P per I ya. kali Q. P per Q atau Q per P. Atau gimana rumusnya? Iya, betul Kak. Oke, delta Q-nya 20 dibagi 1.000 dikali P1-nya 9.000 dibagi dengan 400. 9 ini bagi ini 20. Berarti 9 per 20. 0,45. 9. Oke, 0,45 ya. Inelastis. 0,45 inelastis. Inelastis. Oke, udah lancar banget nih kira-kira elastisitasnya. Udah. Oke. Gampang ya berarti elastisitas. Gampang, insya Allah. Berarti besok kalau ada soal elastisitas nggak boleh salah. Yes. Iya, Gilang. P sama Q-nya itu yang awal. Oke, lanjut ya. Ada yang mau nanya lagi nggak, BTW? Kak, kalau elastisnya itu yang nggak kering gitu ya? Apa? Gimana? Elastis kan bisa dijelasin nggak Kak jumlah-jumlahnya? Kalau elastis itu lebih besar dari satu. Oh, oke. Jadi gini, aku tulis di sampingnya aja ya. Kalau elastis, dia ini lebih dari satu. Lebih dari satu. Terus kalau inelastis ini Kurang dari satu. kurang dari satu, lebih dari 0. Gini deh, gini. Terus kalau elastis uniter itu elastisitasnya Sama dengan dengan satu. 1. Elastis sempurna ini E-nya 2. Sedangkan kalau inelastis sempurna E-nya tuh sama dengan 0. Terus nih kalau di gambar kurva bentukannya kayak gini. Ini permintaan.
ini inelastis sempurna, terus ini elastis sempurna, ini anggap aja 45 derajat elastis uniter. Berarti kalau ramah konjekta ini bocor apa gimana? Iya benar, delta T. Gini, sebenarnya ini kan kenapa ini harusnya kan ada minnya tuh. Cuman karena dia ini elastisitas permintaan, min itu dia menunjukkan kemiringan kurvanya. Oh ya sorry, ini yang aku gambar penawaran. Jadi kalau permintaan tuh gini, nek tak jadiin satu nanti kalian bingung. Ini elastis uniter. Terus nih kalau ada yang curam, ini inelastis. Terus kalau ada yang landai, dia ini elastis. Nah, sebenarnya nih 20 ini kan harusnya min 20 nih. Cuman kita buat 20. Kenapa? Karena tanda min ini dia menunjukkan kemiringan kurva. Atau slope yang negatif. Ini kan kalau kurva permintaan tuh bentuknya turun dari kiri atas ke kanan bawah kan. Itu kan turun. Nah, itu yang dimaksud dengan slope negatif. Makanya dia nilainya minus. Jadi minus itu bukan nilai ininya sih, tapi lebih ke dia menunjukkan kalau itu elastisitas permintaan gitu, teman-teman. Gimana? Izin nambahin boleh gak, Riz? Ya, silahkan. Jadi kalau misalnya kalian ditanya elastis permintaan hasilnya negatif, itu kalian tinggal mutlakin karena meskipun memang tandanya negatif, itu hasilnya tetap positif. Tapi kalau yang kalian ditanya ini tuh elastisitas pendapatan, elastisitas silang, itu nggak usah takut kalau hasilnya minus. Karena emang ada yang hasilnya minus kalau di elastisitas pendapatan sama silang. Oke. Kak mau tanya, Yap. di elastisitas pendapatan itu yang kayak ketentuan-ketentuannya itu sama, Tra? Kayak misalkan di elastisitas permintaan kan yang elastis lebih dari satu, itu di elastisitas pendapatan juga gitu kan? Beda. Aturannya gitu, Kak. Beda. Kalau elastisitas pendapatan dia itu dibagi menjadi 3. Bentar, ini aku tambahin deh. Gini, kalau elastisitas pendapatan itu dia dibagi menjadi 3. Antara 0 sama 1. Nah, yang elastisitasnya kurang dari 0 ini barang inferior.
antara 0 sampai 1 ini barang Superior. kebutuhan pokok. Terus kalau lebih dari 1 dia itu barang mewah. Nah, ada yang masih ingat gak cara ngitung elastisitas pendapatan itu kayak gimana? Delta Q per delta I. Iya, benar-benar. EI sama dengan delta Q Delta. per delta I Persentase delta Q per dikali persentase I per Q. kali I per Q. Oke. Bener ya. Rumusnya tuh kayak gini. Terus nih, kalau ada elastisitas silang. Dia ini cuma dibagi menjadi 2. Kalau elastisitasnya ini hasilnya minus, berarti dia ini merupakan barang apa nih? Inferior. Komplementer. Sedangkan kalau E-nya ini positif, berarti dia menunjukkan barang substitusi. Nah, ada yang masih ingat nggak caranya nyari gimana? Delta Q per delta PX. Dikali 100%. Kali PX kali per Q. PY per QX. Ayo yang bener gimana? Aku ngikut kalian. Sambil kita PY per ingat-ingat. QX. PX per Q. QX per Q atau gimana? PX per Y dikali delta XY per delta PX. PY per PX ya. Ini tuh rumusnya kebalik. Jadi rumusnya tuh delta QX per delta PY dikali PY per PX. Gitu. Kalau Q dia pakai X, kalau yang P itu dia pakai Y. Gitu ya. Jelas? Atau masih ada yang bingung? Kak, nanti ada pembahasan soal yang contohnya elastisitas pendapatan sama elastisitas silang nggak? Ada di ini loh, di Google Drive-nya TKA Ekonomi itu kan ada folder pembahasan soal. Nah, nanti kamu buka yang ini folder kitab ekonomi, terus cari aja yang materinya elastisitas. Di situ ada kalau nggak salah. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Atau mau ada yang ditanyain lagi nih? Nih, oke. Barang substitusi itu barang pengganti. Misalnya, kalau nggak ada telur, kamu bisa makan ayam. Kalau nggak ada ayam, kamu bisa makan daging sapi. Ininya tuh kayak dia saling menggantikan. Kalau nggak ada yang satu, bisa pakai alternatif yang lain. Cuman kalau barang komplementer, dia itu kayak saling melengkapi. Misalnya nih, kamu mau buat kopi. Kamu sukanya kopi yang manis ya. Berarti barang komplementer dari kopi itu ada gula. Terus misal barang komplementer yang lain tuh antara sepatu kanan sama sepatu kiri. Kan nggak mungkin tuh kalian cuma pakai sepatu kanan, yang kiri nggak pakai sepatu, kan nggak mungkin. Jadinya mereka tuh saling melengkapi gitu.
Terus contoh barang substitusi yang lain ini misalnya kamu bisa milih kalau hujan itu mau pakai jas hujan atau kamu pakai payung. Fungsinya sama-sama kan, melindungi dari hujan. Terus misal nih kamu mau pakai baju, kamu punya 2 baju antara warna biru sama warna merah. Terus kamu bisa milih tuh mau pakai yang biru apa yang merah. Misal yang biru ini masih dicuci, kamu bisa pakai baju yang warna merah. Kayak gitu. Gimana Nur Rahma? Jelas belum? Recordnya nanti kita upload ke YouTube-nya TKA Ekonomi ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Nur Rahma. Kalau salah satu barang harganya naik, yang satunya gimana? Tergantung. Barang apa dulu? Barang substitusi apa barang komplementer? Kalau dia barang substitusi, ketika yang satu harganya naik, yang satu harganya tetap nggak bakalan naik. Tapi kalau dia ini barang komplementer, ketika yang satu harganya naik, kira-kira barang lainnya harganya ikut naik nggak? Ikut naik. Iya, Ikut naik, Kak. benar. Gimana? Udah jelas belum? Jelas. Oke. Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, Ping, silahkan. Oke, nomor berapa nih? Nggak tahu. Jadi, kita baca soalnya. Fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah P sama dengan 10 plus 0,5 Ki. P adalah harga per kilogram tepung terigu dalam ribuan rupiah. Ki adalah jumlah tepung terigu yang ditawarkan per satuan waktu dalam kilogram. Apabila harga per kilogram tepung terigu sebesar 15, elastisitas harga penawaran pada tingkat harga tersebut adalah, jadi di sini kita disuruh cari elastisitasnya itu berapa gitu. Nah, cara cari elastisitas itu ada 3. Bisa dengan persentase perubahan delta Q dibagi dengan persentase perubahan harga. Cara kedua bisa dengan delta Q per delta P kali P per Q. Cara ketiga dengan cara turunan Q atau Q aksen dikali P per Q. Gitu. Tergantung, kalau misalnya di soalnya dilihatin persentase-persentase, kalian bisa langsung pakai cara yang pertama. Tapi kalau diketahuinya kayak Q1 berapa, Q2 berapa, P1 berapa, P2 berapa, kita bisa pakai cara yang ini, yang kedua. Tapi kalau diketahui fungsi kayak gini, kita bisa pakai cara yang ini, 2 ini. Q aksen kali P per Q atau 1 per P aksen kali P per Q gitu. Tapi biar lebih gampang kita pakai cara yang Q aksen. Dengan cara P ini tadi kita sudah diubah dalam bentuk Q. Tuh. Jadi 0,5 Q sama dengan 10 min P. Ya, atau Min 10. 10 min P ya, series. P-min Oh iya, 10. P-min 10. Oke, benar. Berarti Q sama dengan 1 dibagi 0,5. 1 dibagi 0,5 dikurangi 10 bagi 0,5 gitu kan. Berarti 1 bagi 0,5 berapa? 1 bagi 0,5. 2 ya? 2 P min 10 bagi 0,5. 10. 10 bagi 0,5. 20. Oh iya. Kali. Iya. Nah, kita dapat nih fungsinya.
Terus kita pakai rumus yang E sama dengan Q aksen kali P per Q. Langsung berarti Q aksen berapa nih kira-kira turunan Q-nya? 2. Oke, kita masukin. E sama dengan 2 dikali P per Q. P-nya berapa? 15. Dibagi Q. Nah, kita belum tahu nih Q-nya berapa. Kita pakai rumus P tadi nih. Pakai P ini, karena kita udah tahu harganya, kita langsung masukin nih. P-nya jadi 15. Berarti 15 sama dengan 10 ditambah 0,5 Q. 15 kurangi 10 sama dengan 5. 5 sama dengan 0,5 Q. Q-nya sama dengan berapa? 10 ya? Berapa sih? 10, iya benar 10. 10. Temu Q-nya 10, berarti 2 kali 15 per 10. Nah, 2, 15 bagi 5, 3. Ketemu. Jadi, elastisnya sama dengan 3. Kalau 3 berarti dia jenisnya apa nih? Apa nih teman-teman? Tadi udah dijelasin kan sama Ria. Elastis. Benar banget. Jadi karena dia lebih dari 1. Jadi dia jenisnya elastis. Jawabannya 3 gitu. Gimana? Udah paham belum? Kak, aku mau Paham kalau itu. Kenapa? nanya. Iya, boleh banget. Ini apa sih? Kan tadi kakak pakai rumus yang E sama dengan turunan Q dikali P per Q itu bisa pakai rumus yang lain nggak? Kita bisa gunain rumus yang lain nggak gitu? Bisa, kamu bisa pakai rumus yang satunya nih, yang 1 per P aksen kali P per Q. Itu bisa juga. Kalau pakai P aksen berarti 0,5. 1 per 0,5 dikali sama 15 per 10. 15 per 10, Riz. Ya. Ya. 15 dibagi 0,5 kali 10, 5 kan? 15 dibagi 5. Jawabannya sama, 3. Tuh. Ini tipe soal yang bisa kalian kerjain dengan cara yang ini, Q aksen kali P per Q, atau 1 per P aksen kali P per Q. Terserah kalian lebih paham pakai yang mana, lebih senang pakai yang mana, kalian pilih aja. Kalau soalnya tuh modelannya kayak diketahui persentase perubahan adalah berapa persen, persentase perubahan harga berapa persen, kalian pakai yang cara pertama, yang persentase delta Q per persentase delta P. Tapi kalau soalnya kayak tadi, yang sempat dibahas sama Riris tadi, kayak misalnya kuantitas pertama adalah 1000, kuantitas kedua 3000, P awal 300, P kedua 200, misalnya kayak gitu. Itu bisa pakai yang ini, yang cara kedua gitu. Menyesuaikan aja teman-teman. Oke, gimana? Paham nggak? Paham Kak, paham. Oke, sip. Bisa lanjut ya? Lanjut ya. Lanjut. Oke, sekarang ini nih. Apabila diketahui kenaikan harga kedelai sebesar 3%. Jadi delta P-nya tuh 3%. Terus menyebabkan penurunan kuantitas permintaan 6%. Delta Q-nya 6%. Nah, terus ditanya koefisien elastisitasnya berapa? Berarti ini kita bisa pakai rumus yang pertama, yang persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Berarti berapa tuh? Benar, Min 2. 6% dibagi 3%. Delta-nya 2. Oke, udah benar ya. Aman berarti ini. Itu kok jawabannya minus-minus, Kak. Nah, minus itu dia menunjukkan kalau ini elastisitas permintaan.
Oh, yang berarti kalau permintaan itu minus ya? Cuma permintaan tok yang minus gitu, Kak. Yang lainnya positif. Iya benar. Kalau penawaran dia positif, kalau permintaan dia negatif. Kalau misalnya Kak ada opsi 2 sama min 2, kita jawab yang mana ya Kak? 2 sama min 2. Tetap Iya, tergantung Kak. pertanyaannya. iya. Yang permintaan. Kalau dia permintaan berarti harus milih yang min 2. Oh, oke Kak, makasih Kak. Soalnya Kak, kayak ya gimana? itu dia minus bukan karena dia penurunan permintaan ya? Iya, dia minus karena penurunan permintaan. Tapi sebenarnya tanda minus ini menunjukkan ini loh. Kurva permintaan tuh kan turun kan. Bentuknya kan kayak gini. Slope-nya negatif. Dia ini berhubungan sama hukum permintaan. Ketika P-nya naik, Q-nya bakalan turun. Berarti nggak selalu negatif kan Kak? Kalau misalnya harganya berarti nanti permintaannya bakal positif gitu Kak? Kalau permintaan sebenarnya tuh hasilnya selalu negatif. Cuman dia harus dimutlakan. Gini, aku boleh nambahin nggak, Riz? Iya, silakan. Kalian inget hukum permintaan sama penawaran nggak? Kalau permintaan kan ketika harga naik, kuantitasnya turun. Kalau di penawaran, ketika harganya naik, kuantitasnya justru bertambah. Itu basicnya di situ. Jadi kenapa kalau elastisitas permintaan kok negatif, Kak? Karena jelas, karena setiap kenaikan harga, dia akan menyebabkan penurunan dari kuantitas permintaan. Bedanya sama penawaran, kalau dia ada kenaikan harga, maka yang terjadi adalah kenaikan kuantitas. Itu kenapa dia hasilnya positif, kalau permintaan negatif. Jadi basic awalnya di hukum permintaan sama penawaran gitu. Paham, Kak. Makasih. Iya. Aman ya berarti. Intinya gimana sih Kak? Aku rada bingung. Oke, gini deh. Aku liatin contoh soal yang lain ya. Oke, bentar. Aku ada. Bentar. Ini aku ada soal lain. Oke, ini soal nomor 2. Ini kan sebenarnya dia hasilnya min 1 kan. Elastisitasnya sama dengan min 1. Ini di sini. Min 1. Cuman karena dia ini opsinya ada cuma nggak ada yang min, kita pilih yang positif. Jadi sama dengan 1. Minus ini cuma memperlihatkan kalau ini dia itu elastisitas permintaan. Gitu. Terus kita lihat lagi. Nah, ini kan sebenarnya negatif kan? Delta Q-nya ini kan harusnya negatif. Cuman karena dia ini elastisitas permintaan nanti endingnya harus dimutlakan, ya udah kita nggak usah nulis negatifnya, jadi langsung positifnya gitu aja. Oh iya Kak, terima kasih. Iya, terus kalau ngejawab tadi pertanyaan yang dari siapa tadi yang kalau pilihannya ada positif sama negatif, menurutku itu kayaknya nggak pernah deh. Soalnya dari soal beberapa tahun sebelumnya itu nggak pernah ada negatif sama positif digabungkan. Biasanya yang ada kayak gitu tuh khusus untuk elastisitas penawaran. Benar.
kalau elastisitas penawaran dia kan hasilnya selalu positif tuh. Makanya mungkin sebagai pengecoh dikasih tuh antara negatif sama positif. Tapi kalau untuk elastisitas permintaan, kalau nggak negatif semua, ya dia isinya positif semua. Pokoknya kalian ingat aja sih hukum permintaannya. Kalau hukum permintaan itu kan korelasinya negatif. Kalau hukum penawaran korelasinya positif, kayak gitu. Iya benar. Berarti kalau korelasi negatif itu berarti ada tanda negatifnya. Kalau korelasi positif ya tandanya positif gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau enggak, bisa kita lanjut lagi nih. Udah Kak, lanjut. Iya, udah malam juga. Oke, lanjut ya. Perusahaan memiliki fungsi biaya rata-rata sebagai berikut. AC sama dengan 750 ditambah 320 Ki. Bagaimana fungsi biaya marginalnya? Dia dicari itu adalah marginal cost. Marginal cost itu kita harus menurunkan dari fungsi total cost. Maka kita harus merubah dulu fungsi average cost ini menjadi total cost gitu. TC itu adalah AC dikali Ki. Kayak gitu. Jadi AC-nya ini tinggal kita kali Ki nih teman-teman. 250 ditambah 320 Ki dikali sama Ki. Berarti dapat TC sama dengan 750 Ki sama tambah 320 Ki kuadrat. Nah, setelah dapat fungsi dari total cost, kita bisa cari marginal cost-nya dengan cara menurunkan. Marginal cost sama dengan total cost aksen. Berarti 700. Gimana? Ada yang bisa ini enggak? PD buat nurunin TC-nya enggak? Oh, itu 640. D, Kak. ya benar, 750 ditambah 640 Ki. 640 kiris. Kurang. Nah, sip. Oke, jawabannya do. Udah paham berarti ya biaya produksi? Paham. Sip. Oke. Bisa lanjut? Udah paham semuanya? Oke, lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke, malam juga. Oke. Sekarang nomor ini. Perusahaan yang beroperasi di pasar monopoli menghadapi fungsi permintaan Q sama dengan 10 min P. Biaya rata-ratanya tuh 2, di mana Q itu merupakan jumlah barang yang diminta dan P itu harga. Persamaan yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan tersebut adalah. Oke, kita tulis dulu Q sama dengan 10 min P. Terus biaya rata-rata berarti AC. AC-nya itu 2. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa nyari beberapa fungsi. Kita nyari TR dulu ya. TR itu rumusnya P dikali Q. Nah, ini kan udah ada Q sama dengan, berarti tinggal P dikali 10 min P. Berarti berapa nih? 10P min P kuadrat ya. Ini ketemu TR nih kita. Terus kita mau nyari MR. MR-nya berapa? 10 min 2P. Ini kalau kita pakai yang koefisien P. Terus kalau kita mau pakai yang Q gimana? Ya tinggal ini aja. Fungsi Q sama dengan ini kita ubah jadi P sama dengan 10 min Q. Berarti TR-nya sama dengan 10 min Q dikali dengan Q. 10 Q min Q kuadrat. Ada nggak?
B benar ya berarti. Oke. Terus yang A 10 min Q, P-nya benar. MR sekarang. Kalau pakai yang Q, berarti berapa? 10 min 2Q. Berarti C-nya benar juga. Terus MC. Ada yang tahu nggak MC ini bisa kita cari pakai rumus yang mana? Di soal sebelumnya sebenarnya udah kita bahas tuh. Cara nyari MC. Turunnya TC. Oke, berarti kita harus nyari TC-nya dulu. TC sama dengan AC dikali Q. AC-nya 2 dikali Q. 2Q. Dari sini kita dapat nih MC. MC-nya berapa? 2. Berarti yang D salah. Terus kita cek yang E. Laba maksimum itu terjadi ketika MR sama dengan MC. MR-nya berapa? Kita pakai yang Q aja. Berarti 10 min 2Q sama dengan MC-nya 2. Min 2Q sama dengan min 8. Q-nya ketemu berapa? 4 kan? Itu benar nih. Yang E. Maka jawabannya yang D. Ada yang bingung nggak? Berarti MR itu turunan TR ya? Masih bingung, Riz. Yang mana? Yang MR. Dia mencari MR itu kok. Ini MR. Oke, MR itu dia sama aja dengan TR aksen atau turunan dari TR. Terus MC itu turunan dari TC. Gimana? Itu kenapa bisa jadi Q pangkat 2, Riz? Q pangkat 2. Benar. Yang ini. Yang mana sih Q pangkat 2 yang kalian maksud? Yang dia maksud kuda. Yang di TR kok. Riz. Ini kan TR ini kan? Dipelangi enggak sih? Heeh. Dikali memiliki gitu. Min Q dikali Q. Itu karena dikalikan dalam kurung nggak sih Kak P-nya? Ya benar. Iya Ini betul. loh. Min Q dikali sama Q. Q dikali Q kan Q kuadrat kan? Ya Kak, Q kuadrat. Nah, karena ini tandanya minus, berarti dia min Q kuadrat. Udah nangkep belum? Kak mau tanya boleh? Ya. Itu MC-nya kan sama dengan 2. Iya. Terus Q-nya itu dimanain? Kan diturunin. Turunin TC diturunin ketemu MC. 2Q pangkat 1. Satunya ke bawah. Pangkat satunya di Iya. Q pangkat 0 sama dengan 1. Oh, Kan kalau misalnya belajar matematika itu di apa namanya? Pangkatnya kan dia jadi Q pangkat 0 kan. Kalau Tiket mengajar. pangkat 0 itu sama dengan 1. Iya, iya. terima kasih. Ya. Ada yang bingung lagi nggak? Lanjut Kak. Paham, Riz, paham. Oke, paham ya berarti. Terus sekarang ini nih. 25. Oke, nomor 25. Saat kedengeran nggak suaraku? Masuk. Kedengeran. Oke, soalnya hujan tadi aku pakai earphone. Saat ini Pak Anton mampu memproduksi 100 buah sandal per minggu dan beroperasi di pasar persaingan sempurna. Apabila harga pasar saat ini dari 35.000 dan Pak Anton menambah jumlah outputnya menjadi 110, pendapatan marginal adalah, jadi pendapatan marginal itu sama kayak marginal revenue.
atau kayak kita sebut MR nih tadi. Nah, cara nyari MR kita harus menurunkan fungsi dari TR, tapi karena kita nggak pakai fungsi, itu pakai delta TR per delta Q. Itu caranya. Nah, delta TR-nya itu, oke, bentar. TR itu rumusnya adalah P dikali sama Q. Itu rumus dari TR. Ya, P sama Q. TR 100 berarti P-nya 35.000 dikali sama 100 sama dengan 35 juta. 350.000. 3.500.000, sorry. Terus kita cari TR-nya ketika dia Q-nya 110. P kali Q juga 35.000 dikali sama 110. 3.850.000. Insya Allah. Ya. Oke. Sekarang kita masukin ke dalam rumus. Delta TR berarti 3.850.000 dikurangi sama 3.500.000 dibagi sama perubahan Q 110 dikurangi sama 100. Tuh. Delta TR itu TR2 min TR1 per delta Q Q2 min Q1 ya teman-teman. Jadi 350.000 dibagi sama 10 ketemu 35.000. Jadi benar nih jawabannya do. Tuh. Gimana? Udah jelas belum atau masih ada yang mau ditanyain di sini? Udah jelas atau mau tanya? Pasar persaingan sempurna pakai cara cepat aja. Gimana nih cara cepatnya? Boleh di-share nih, Neo. MC sama dengan D. Ya, benar. Gitu. R sama dengan P, benar kata Neo nih. Jadi di kurva pasar persaingan sempurna, itu kurvanya kan horizontal tuh, ya kan? Dia MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan D, benar kata Neo. Makasih ya. Jadi kalau ditanya berapa nih MR-nya bisa sama dengan P atau 35.000 ini gitu. Atau kalau diketahuin average revenue-nya itu sama jawabannya. Harganya, permintaannya itu. Gitu. Gimana? Jelas nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Jelas ya. Biasanya Jelas. soal kayak gini tuh juga bisa muncul kayak kalian disuruh cari break even point atau titik impas. Itu TR sama dengan TC. Ingat kan? Ingat. Oke, sip. Kalau gitu bisa nih dilanjut, Riz. Oke, soal terakhir. Jika diketahui fungsi permintaannya, Q sama dengan 1000 min 1 per 20 P. Di tingkat campur, berapakah perusahaan memperoleh pendapatan total yang maksimum? Oke, kita tulis dulu. Q sama dengan 1000 min 1 per 20 P. Kita ubah tuh. Jadi P sama dengan 1000 min Q. P sama dengan 20.000 min berapa nih? Q nggak sih? 40 Q. Satu dibagi 0,05. Ya Kak, 20 Q. Oke. Sekarang kita nyari TR. TR itu P dikali Q. Berarti 20.000 dikurangi 20 Q dikali dengan Q. Dapatnya 20.000 Q dikurangi 20 Q kuadrat. Nah, ini kan dia minta pendapatan total.
yang maksimum. Cara nyarinya bisa pakai turunan. Ketika MR sama dengan 0. Jadi kita harus nyari MR-nya dulu. MR-nya berapa berarti? 20.000 dikurangi 40 Ki. Oke. Berarti kita sama dengan kan 0. 0 sama dengan 20.000 min 40 Ki. 40 Ki sama dengan 20.000. Berarti Ki-nya sama dengan 20.000 dibagi 40. Berapa nih? 500 kan? Iya, 500. Iya 500. Ketemu tuh jawabannya yang C. Dari soal ini, ada yang mau ditanyain nggak? Kak, aku mau tanya. Ya. Yang kata di 1/20 P itu kan sama dengan 1000 min Ki. Terus di bawahnya itu kan P sama dengan 20.000 min 20 Ki. 20-nya itu dapat dari mana ya? 20 itu dapat dari 1 dibagi 1/20. Ini 1/2 1/20 itu kan sama aja dengan 0,05 kan. Nah ini tuh sebenarnya 0,05 ya, sama dengan 1000 min Ki. Terus P berarti ini 1000 min Ki dibagi 0,05. Dapatnya 20.000 kurangi 20 Ki. 20 itu dia didapat dari 1 dibagi 0,05. Gitu caranya. Gimana Sani? Kalau Paham, kalian silang, Kak. Kak. Gimana? Kalau dikali silang gitu nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa. Iya, sama aja sih. Sama aja kok. Nanti hasilnya. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau pendapatan total maksimum itu MR-nya harus sama dengan 0. Iya, biasanya untuk memaksimumkan itu turun F aksen sama dengan 0. Terus kalau dia pengen tahu itu maksimum atau minimum itu pakai ini turunan kedua. Jadi kalau di SMA tuh matematika peminatan apa matematika wajib ya? Peminatan kayaknya. Yang turunan-turunan lanjutan itu. Pokoknya kalau mau maksimum atau minimum itu cari aja turunannya, nanti disama dengankan dengan 0. Kalau secara matematikanya gitu. Benar. Jadi kalau udah ganti soal tuh, misalnya disuruh cari total biaya maksimum, kalian tinggal total cost-nya kalian turunin terus sama dengan 0. Kalau dicari kepuasan maksimum berarti total utility-nya kalian turunin terus sama dengan dengan 0 kayak gitu. Jadi diturunin dulu terus disama denganin sama 0. Itu Berarti yang maksimum itu harus 0 ya? Ya. Turunannya sama dengan 0. Mana mau ditanyain lagi nggak? Ada yang mau tanyain nggak?
Ini nggak ada grup WA gitu. Grup WA ada, grup Telegram ada. Kalau Telegram apa ya Kak namanya? Biar setiap hari apa gitu bahas-bahas soal ekonomi. Soalnya kalau sama kakak paham aku. Alhamdulillah. Ini t.me/TKA ekonomi. Apa Kak? Apa? Benar. Atau ini Ketikin kamu dong. Kan nanti beda Ini enggak, Kak? Ini aku ketikin deh. Bentar. Nah, PT TKA ekonomi itu kalau kalian mau Bukan. makasih Rifa, enggak itu kita ada pembahasan soal terus PPT kita yang habis kita presentasi itu ada di PT TKA ekonomi. Terus yang TME TKA ekonomi itu Telegram. Kak, selain ekonomi ada geografi nggak? Aduh, nggak ada. Iya, Rahel, kenapa? Mau lihat slide terakhir. Oke. Ini terakhir. Beda spesialis kalau geografi. Sebenarnya Ulangin yang jurnal tadi dong, Kak. Jurnal. Yang tadi, yang apa akuntansi. Yang mana? Coba ke yang slide sebelumnya. Yang harta sama dengan utang personal. Ini. Nah iya Kak, yang ini Kak. Kenapa? Oh berarti itu tinggal 45-nya aja ya? Iya. Terus dikurangin sama 26. Bener. Oh berarti 19-nya ini si modalnya, si yang Ini deh aku kirim link yang Kak, TKA. yang Telegram itu gimana Kak? Soalnya Grup Telegram. Itu udah ada tadi yang t.me ini TKA ekonomi t.me /miring TKA ekonomi. Oh iya, sebelumnya aku makasih banget ya buat teman-teman yang tadi udah share soalnya. Jangan khawatir, suatu saat nanti kita bisa bahas-bahas lagi yang belum kebahas. Terus makasih banyak buat teman-teman yang selama ini juga udah join sama kita belajar bareng kayak gini. Semoga UTBK kalian sukses semua, bisa lolos semua. Amin. Amin. Ya, jangan lupa ini ya minta tolong feedbacknya buat aku sama Riris di link yang tadi aku kirim yang ini, biar kita bisa evaluasi dan bisa lihat kritik saran kalian gitu. Sukses semuanya ya. Amin. Oh iya teman-teman, nanti aku minta tolong buat ngisi ini ya, link yang bentar aku kirim sekalian linknya. Ini link 6 bulannya TKA ekonomi sih sebenarnya. Jadi hari ini tuh tepat 6 bulannya TKA ekonomi. Juga tepat sikat ekon 30 hari yang terakhir. Bentar ya, tunggu bentar. Enggak setiap hari sih, cuman kalau yang sikat ekon itu setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu. Terus kalau yang kuis itu hari apa Jaris? Selasa, Kamis, Jumat ya? Iya. Selasa, Jumat, Sabtu apa? Selasa, Kamis, Jumat? Selasa, Kamis, Jumat. Kuis. Itu ya, minta tolong sekalian diisi juga. Oh ya, untuk selama UTBK kita nggak akan bahas soal, demi menghargai teman-teman yang sedang UTBK. Tapi simak bahas lagi nggak Riz?
Iya, nanti simak bahas lagi. Abis UTBK, kita kejar simak sama utul. Tunggu program selanjutnya. Iya, tunggu aja notifnya. Besok ada nggak Kak? Nggak ada tuh, nggak ada. Kan Kamis, Jumat, Sabtu. Tunggu nggak ada. Ini hari terakhir. So good luck for you all. Iya, hari ini itu terakhir buat yang UTBK. Tapi abis ini ada yang mandiri. Oke, aku stop recordnya dulu deh. Kalau mau Ya, semangat yang gelombang 1.